Kalian tahu nggak? Kemarin ada seorang mantan napi teroris ya yang berusia sekitar 85 tahun itu soan ke rumah Bapak Joko Widodo. Yang ribut kaum keledai. Yang ribut kaum keledai. Siapa itu kaum keledai? Para pembenci. Pembenci Jokowi, pembenci Gibran, pembenci Prabowo. Kau ngeri kali kau masa kau sematkan nama binatang sama mereka? Ya, kita dibilang termul. Ya kan? Mereka dulu nih binatang-binatangkan kita. Aku sekarang mau kupanggil dulu mereka itu golongan keledai. Kenapa bisa begitu, Pung? Bodohnya minta ampun. Gobloknya minta ampun. Coba dari mana dasarnya presiden 2 kali periode? Diteliti ijazahnya ternyata palsu. Keledai. Baru ada lagi yang minta memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Padahal secara konstitusional beliau itu adalah wakil presiden yang sah. Keledai. Biar situ. Selama ini kita diam-diam kan termul katanya kan. Keledai. Jadi ya nama mantan napi teroris itu adalah Ustadz Abu Bakar Basir. Mantan lo ya, artinya sudah bertobat. Ya, jadi nggak ada alasan tertentu ya sebetulnya beliau datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya beliau ini hanya ingin menasihati saja. Atau mungkin juga sekalian berterima kasih. Karena apa? Karena waktu zamannya Bapak Joko Widodo dia dibebaskan lebih cepat. Ya, karena begini, ya ini kawan ya Ustadz Abu Bakar Basir itu bersentuhan dengan dunia terorisme itu dari tahun 1982. Bayangkan kalian, dia punya pemahaman bahwasanya ya Pancasila itu syirik. Pancasila itu bukan ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Yang tepat itu adalah hukum atau syariat Islam. 82 biar tahu kalian ya ditangkaplah dia. 82 ditangkap dijatuhi hukuman. 85 ya dia itu berubah statusnya menjadi tahanan rumah. Melarikan diri ke Malaysia. Ini sejarahnya dulu ya. Melarikan diri ke Malaysia ya dari tahun 1985 sampai tahun 1998. 98 dia balik ke Indonesia, ya, dus meledaklah itu kerusuhan. Gara-gara Ustadz Basir bukan, gara-gara Soeharto. Dia bikin masalah lagi tahun 2002, ya, 2002 itu bom Bali 1. Setelah itu 2004, ya, ada bom Bali 2. Setelah itu ada beberapa lagi aksi-aksi terorisme yang diinisiasi ini kawan, ya. Satu lagi kalau nggak salah itu bom JW Marriott, kan begitu. Nah, sehingga tahun 2003, ya, 2003 dia itu ditahan lah. Ditahan 2003, bebaslah dia tahun 2021. Harusnya hukumannya itu lebih panjang, ya. Cuman karena memang waktu itu faktor kesehatan, beliau itu mendapat pengurangan masa tahanan dari Bapak Joko Widodo. Jadi kalau kemarin itu nggak sempat terima kasih, baru sekarang lo terima kasih. Koar lah kaum keledai. Termul. Coba kalian cek dulu itu Bapak Joko Widodo cium tangan itu sama teroris. Lapet. Mantan. Karena apa? Karena tahun 2022 beliau itu mengakui bahwasanya Pancasila adalah ideologi yang paling tepat. Kita dengarkan ini. Kita dengarkan. Kalian itu jangan goblok itu dipelihara. Ya, cuman lah mau dibilang pun namanya juga keledai. Ya, Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pun pengertian saya adalah dulunya saya mengerti Pancasila itu saya begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama mengikuti dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Ya. Nah,
Itu karena ulama itu mesti niatnya ikhlas dasarnya. Saya kira sebetulnya saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi beliau itu sudah tobat. Tidak pantas lagi orang tua seperti beliau itu disematkan teroris karena dia sudah bertobat. Sama seperti kemarin pelaku bom Bali juga sudah tobat, ya. Semua orang itu punya punya kecenderungan untuk bertobat. Ya kita tunggu aja keledai-keledai ini kapan bertobatnya. Presiden 2 periode, berapa jalan tol kilometer yang sudah diselesaikan, pembangunan IKN. Setelah itu lagi berapa bendungan yang beliau selesaikan, berapa airport yang beliau selesaikan, berapa banyak yang sudah dibangun. Masih dibilang lagi ijazah palsu, kan keledai. Keledai. Kenapa rupanya? Kita selama ini udah ngalah dibilang termul. Keledai. Ya, adalah yang memberitakan bahwasannya Bapak Joko Widodo. Lihat itu termul, Bapak Joko Widodo yang kalian sanjung-sanjung itu. Ternyata dia ada keterikatan dengan dengan kaum radikalis. Perhatikan dulu itu yang mendukung Jokowi. Katanya Joko Widodo itu bersih daripada garis keras, daripada terorisme. Ternyata dia punya hubungan baik. Coba tanggapi dulu termul. Itu kan berita kalian kan? Karena apa? Karena memang betul dasar hati kalian busuk, otak kalian bodoh. Makanya framing-framing seperti itu yang kalian ciptakan. Orang sudah hidup dengan damai, ya. Bapak Abu Bakar Basir ini juga sudah hidup dengan damai, ya. Permasalahannya apa? Ya, kalau beliau datang ke rumah Bapak Joko Widodo, memang betul kemarin tahun 2023 beliau itu mendatangi semua calon presiden dan semua disurati. Dan isi suratnya itu adalah supaya Indonesia ini diperintah atau hukum undang-undang di Indonesia ini adalah hukum berdasarkan syariat Islam. Ya walaupun agak ngawur. Ya, tapi itu pendapat dia. Yang penting ya, bagaimana presiden bisa menjalankan undang-undang sesuai dengan cita-cita founding father kita, bukan mantan napi teroris, kan begitu. Ini dia contohnya. Untuk ini. itu, lihat. Abu Bakar Ba'asyir nih ngaco banget deh. Masa dia minta Presiden Indonesia mendatang menerapkan hukum Islam atau syariat Islam. Untuk itu katanya, ia sudah kirim surat ke semua calon presiden di pemilu 2024. Kemarin dia pun datang ke Balai Kota Solo untuk bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ba'asyir nitipin surat untuk Prabowo kepada Gibran karena dia jadi cawapres Prabowo. Ba'asyir juga bilang kalau surat untuk Anies sudah dikirim ke Jakarta. Begitu juga untuk Ganjar, akan dikirim di Semarang. Surat itu katanya berisi nasihat untuk Presiden Indonesia mendatang. Sebagai seorang ustadz atau ulama, kata Ba'asyir, dia wajib memberi nasihat pada Presiden. Tujuannya agar Indonesia bisa selamat katanya. Nah, yang ngaco itu isi suratnya. Dia minta agar presiden yang terpilih nanti harus menerapkan hukum Allah atau syariat Islam. Dia pengen syariat Islam dijadikan dasar hukum setiap kebijakan negara. Ba'asyir sadar sih kalau permintaannya bakal dapat banyak penolakan. Permintaan Ba'asyir ini sangat bahaya banget buat NKRI. Betul. Selama ini Indonesia sudah hidup damai dalam keberagaman suku, ras, agama, dan keyakinan dengan berlandaskan Pancasila. Bisa jadi kalau syariat Islam diterapin di Indonesia, bangsa ini akan mundur ratusan tahun ke belakang seperti yang terjadi di Afghanistan. Dengan dalih agama, hak dan peran masyarakat khususnya perempuan dibatasi dan terkekang. Tapi, kalau melihat latar belakang capres dan cawapres yang ada saat ini, rasanya sih surat Ba'asyir ini akan dicuekin. Hidup Pancasila, jaya NKRI. Jaya NKRI. Emang apaan sih Pung isi suratnya, dan juga apa sih Pung isi pembicaraan dari pertemuan Bapak Joko Widodo dengan Abu Bakar Ba'asyir? Ya, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan bahwasanya ya saya sebagai orang lebih tua sesama Islam wajib menasihati.
Ya kan begitu. Nah, apa nasihatnya? Ya supaya salah satunya katanya ya Indonesia ini dipimpin dengan hukum Islam. Masih itu juga. Jadi biar tahu kalian ya, itu gak bisa dipersalahkan lah. Namanya orang tua ya kan punya prinsip beda-beda itu gak masalah kan begitu. Yang penting bagaimana seorang kepala negara meresponinya kan begitu. Ternyata nggak direspon juga sama yang menang. Ya maklumi aja lah, ya kan maklumi aja. Udah tua. Nah, kemarin ini ya Ustadz Abu Bakar Basir itu mengerahkan masanya untuk mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, ternyata kalah ya, kalah. Anies Baswedan kalah nggak? Lupa gue. Oh kalah dia. Kalah dia. Jadi mungkin dia berpikir begini ya. Gini. Ini. Makanya dia datang ya, dia berpikir begini. Ideku ini hanya bisa ditampung hanya bisa diakomodir ya, hanya bisa diterima oleh orang ini, pemikiran dia lah. Hanya bisa diterima ya, hanya bisa diakomodir kepada orang-orang yang punya kemungkinan berhasil kan begitu. Makanya yang didatangi itu Bapak Joko Widodo, bukan Anies Baswedan. Karena beliau melihat ke depannya bahwasanya Bapak Joko Widodo ini akan mendominasi, kan begitu. Kalau Anies Baswedan itu kemungkinan besar ditinggalkan itu. Makanya dia ingin menyampaikan, menasehati sekaligus menyampaikan ide dan gagasan tersebut ya kepada orang yang mungkin ke depannya punya power kuat gitu loh. Makanya dia nggak datang ke Anies Rashid Baswedan, ke Amin Rais, ya. Dia nggak datang juga ke Refli Harun, nggak. Forum Purnawirawan dia nggak datang. Sekarang katanya Sunarko lagi gladiator. Dia nggak pergi ke gladiator, ya kan bentukannya si Sunarko. Karena dia melihat, ya ideku ini harus ditampung sama orang yang ada kemungkinan besar berhasil untuk kedepannya kan begitu. Makanya yang didatangi itu tuh Bapak Jokowi. Kalian tahu, ya bisa dikatakan ya ini salah satu sekaligus meruntuhkan paham ya yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu anti-Islam. Ada itu namanya Buniani ngomong kemarin katanya Bapak Joko Widodo itu anti-Islam. Elapet. Sini dulu biar ku korek dulu telinga sama lidahmu itu. Enak kali kau bilang Buniani ini kemarin ya orang yang dipenjara waktu zamannya pilkada Jakarta. Ya, dia ini yang melakukan penistaan agama. Ya, dia bilang pula, Joko Widodo anti-Islam. Lihat dulu matamu sini. Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniani jadi targetnya gitu? Waktu itu, saya nggak tahu. Ya, ini dugaan saya saja. Saya ini kan berteman di Facebook itu sama banyak orang, termasuk tim sesnya Ahok yang melaporkan saya ke kepolisian, gitu kan. Nah, ini nggak ada unsur pidana. Ini bukan Joko Widodo loh ya, bukan Joko Widodo yang menjumpai Ustadz Abu Bakar Basir, tapi Ustadz Abu Bakar Basir yang datang menjumpai Bapak Joko Widodo. Jadi para keledai, dengarkan ini. Jangan ada lagi bikin viti-viti dengan caption drama apa lagi nih. Ada salah satu konten kreator keledai. Dibilangin drama apa lagi nih gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa dia, nggak ngomong apa-apa. Karena nanti kalau dia mencap beliau itu teroris, ya kan beliau yang dihajar sama masanya.
Padahal beliau kan sudah bertobat kan begitu. Nah, selesai dari perjumpaan dari Bapak Ustadz Abu Bakar Basir ini, ya, ternyata beliau mendapat kunjungan dari Dubes, dari Duta Besar Uni Emirat Arab, ya. Coba dulu para kalian bilang dulu ini Dubes ini mau nerima bansos. Semua yang bilang kalau ke rumah Bapak Joko Widodo dibilangnya terima bansos kan? Coba perhatikan ini. We will see you soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Keren kali kan? Coba bayangkan kalian, tokoh-tokoh internasional masih datang berkunjung ke rumah beliau. Megawati kayaknya nggak pernah deh. Coba intens biar tahu kalian tokoh-tokoh tokoh-tokoh internasional itu datang ke rumah beliau. Dan juga tahu enggak kalian ya, bukan cuma tokoh internasional, pemuka agama, ulama, ya, orang-orang para pejabat, enggak. Tapi beliau itu sampai sekarang biar tahu kalian beliau itu masih menerima sebagian besar daripada masyarakatnya untuk minimal bersuah foto dengan beliau. Jadi ini ada yang kirim sama aku, Opung Parbelak tolong dulu masukkan. Aku nggak kenal sama orang ini. Ya, nggak kenal sama orang ini. Tapi aku tertarik dengan dengan kesahajaannya Bapak Joko Widodo, ya. Kita lihat, kita perhatikan. Luar biasa. Ya, coba ada oma-oma, ada opa-opa, ya. Baru mereka nyanyi, Pak Jokowi siapa yang punya kita semua. Megawati ada pernah didatangi orang kayak gitu? Megawati siapa yang punya? Nggak ada. Anies ada, Anies Baswedan siapa yang? Nggak ada. Gatot Nurmantio siapa yang? Guntur Romli siapa yang? Nggak ada. Yang nyanyikan cuma orang yang berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya, jadi beliau itu sampai saat ini kayak mana nggak dicintai coba. Mulai dari pejabat, ya, pejabat internasional. Tunggu dulu sebentar. Pejabat internasional Anies Baswedan nggak pernah ya nerima tamu dari tamu internasional. Tapi katanya jadi sekjen PBB. Mananya? Oi, Anies Baswedan. Tiba katanya berkata bahwasanya keluargamu sudah mempersiapkan engkau menjadi pemimpin dunia. Mana? Banyak kali ceritamu ya, mulai dari jadi Bapak Joko Widodo ini mulai dari pejabat ya, kalangan dunia internasional, setelah itu
kaum ulama, ya sampai masyarakat kecil. Ya, masih berani kalian bilang mereka itu mengharapkan bansos. Dubes Uni Emirat Arab mengharapkan bansos, kata kaum keledai. Bapak Jokowi itu sedang melejit dia, ya, sedang didapuk menjadi seorang dewan penasehat, ya, dari sebuah platform ekonomi global. Anies Baswedan jadi apa? Aduh, capek lah kita ya ngomongin nasib orang. Nasib orang yang kita omongin pun juga gak jelas. Mantan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir saat ini telah berstatus bebas murni pada Jumat 8 Januari 2021 pagi setelah menjalani hukuman di Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur. Pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Sukoharjo, Jawa Tengah ini diketahui bebas sekitar pukul 05.21 waktu Indonesia Barat. Di usianya yang ke-82 tahun, ia telah mendekam di penjara selama 12 tahun. Adapun Ba'asyir sudah merasakan berada di balik jeruji penjara sejak 2003. Selama dalam masa tahanan, Ba'asyir juga diketahui beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Terakhir, dia menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta pada 27 November 2020. Pada 2003, Ba'asyir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis penjara selama 4 tahun. Yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Itu aja. Ya. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti. Ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini jatuh dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, itu saja. Waalaikumsalam, Ustaz. Monggo. Sedikit, Tat, terkait dengan Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti. Ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini jatuh dengan hukum Islam. Presiden pun juga saya nasihati lewat surat, ya. Hanya nasihati kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin.
Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, itu saja, tidak ada tujuan lain. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Itu aja. Terima kasih Pak. Sedikit terkait pertemuan. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau nasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Itu aja. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelang ya. Jadi kita akan lihat ini ya, para kaum keledai ini bagaimana sekarang mereka menanggapi isu-isu seperti ini. Oke, itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.